Seorang driver ojek online disekap di rumah warga. Pria di Kabupaten Pangkep gelapkan puluhan mobil rental. Seorang ibu petugas kebersihan menjadi korban pelecehan orang tidak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 5 Oktober 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam informasi kriminal dalam sepekan yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia, berikut program acara Razia selengkapnya. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi tertipu oleh penumpang fiktif seorang driver taksi online malah menjadi korban penyekapan di sebuah rumah warga. Istri korban yang menerima pesan melalui WhatsApp langsung panik dan mencari sang suami dibantu oleh warga dan polisi. Nasib apes dialami oleh Roni, seorang driver taksi online yang disekap dengan ancaman senjata tajam parang oleh salah satu warga di Jalan Pampang, Kota Makassar. Kejadian ini sempat membuat panik sejumlah warga saat istri korban menerima pesan dari korban, bahkan dirinya tengah disekap di sebuah rumah oleh salah satu warga di Jalan Pampang. Istri korban yang saat itu panik usai mendapatkan pesan singkat dari suaminya langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melakukan pencarian. Kepanikan istri korban makin menjadi saat dirinya menemukan mobil korban terparkir dalam kondisi kosong. Khawatir akan terjadi sesuatu terhadap suaminya, ia pun meminta bantuan warga dan pihak kepolisian untuk membantu melakukan pencarian rumah tempat suami disekap. Proses pencarian yang berjalan kurang lebih 4 jam, polisi dan warga akhirnya berhasil menemukan rumah tempat korban disekap. Polisi menemukan korban dalam kondisi sehat dan tak kurang satu apapun. Sementara pemilik rumah yang menyekap korban kabur melalui jendela kamar. Usai diselamatkan, korban pun langsung dibawa ke Mapolsek guna dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di depan polisi, Roni menjelaskan kejadian ini berawal dari dirinya menerima penumpang atas nama Sofyan via aplikasi ojek online untuk menjemput di salah satu hotel. Namun, sampainya di hotel, oleh penumpang tersebut dirinya diarahkan untuk menjemput seseorang di Jalan Pampang, yang menurut pengakuan penumpang tersebut adalah rekannya. Roni pun akhirnya mengikuti arahan penumpang fiktif tersebut. Namun sesampainya di rumah tersebut dirinya malah dimintai uang sebesar 6 juta lebih oleh pelaku penyekapan karena telah mengirim 130B chip judi Domino's High ke penumpang fiktif. Korban pun saat itu kaget dan tak memenuhi permintaan pelaku penyekapan hingga akhirnya dirinya disekap lantaran pelaku penyekapan menyangka bila korban merupakan rekan dari penumpang fiktif yang telah mengambil chip aplikasi judi online miliknya. Itu berapa banyak? 130 B. Jadi totalnya berapa Nabila, juta? kalau tidak salah bilang tadi itu anak 7 juta lebih. Jadi yang punya rumah tadi itu karena lantaran menyangka kau ini yang ambil chipnya, Iya. kan disuruh minta bayar. Iya, dia bilang kalau tidak bayar kita bakalan keluar di rumah. Sempat disekap tadi. Iya. Hingga saat ini aparat kepolisian dari Polsek Panakukang masih melakukan penyelidikan terkait kejadian dan hingga saat ini untuk korban penyekapan dan mobil miliknya masih diamankan di Mapolsek. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga preman mengamuk dan mengancam sejumlah warga dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Goa. Aksi preman membawa senjata tajam yang direkam oleh warga kini viral di media sosial dan meresahkan warga sekitar. Aksi seorang pria yang diduga preman ini terjadi di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku tiba-tiba datang dengan meminta uang setoran hingga 35 juta rupiah kepada sejumlah pemilik rumah kos sambil mengancam menggunakan senjata tajam. Video yang direkam oleh warga sekitar ini pun viral di media sosial.
Saat meminta uang setoran, pelaku mengaku sebagai pemilik tanah yang sekitarnya dibanguni rumah kos. Tak tanggung-tanggung, uang setoran yang diminta bahkan hingga 35 juta rupiah. Pengancaman menggunakan senjata tajam dan dugaan pemerasan ini kini telah dilaporkan ke Satuan Reserse Kriminal Polres Goa. Apa alasannya Pak diminta 35 Pak? Alasannya ayan di pintu yang berarti bayar di toko. Oh, uang untuk lewat Pak ya? Untuk lewat. Berdasarkan video viral ini, Satreskrim Polres Goa Sulawesi Selatan membenarkan dan telah menerima laporan korban untuk ditindaklanjuti. Bahwa telah terjadi pengancaman di belakang kampus UIN Samata dan dari pihak korban sudah melaporkan ke Polres Goa, dan insya Allah dari pihak Polres Goa dalam hal ini Satuan Unit Reskrim akan segera menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan. Kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dan pemerasan ini hingga kini masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, hanya karena terpengaruh gosip, 2 orang siswi SMP di Kota Parepare, Sulawesi Selatan saling adu jotos. Video perkelahian kedua siswi ini pun viral di media sosial. Janggur dulu, Bang. Udah putus namanya dah. Janggur. Apa ya? Perkelahian antar pelajar kembali terjadi di Kota Parepare. 2 orang siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama terlibat baku hantam. Aksi adu jotos kedua siswi ini disaksikan sejumlah siswa lainnya hingga videonya pun viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Jalan Agus Salim, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare dan tidak jauh dari lokasi sekolah mereka. Pasca viralnya video tersebut, kedua pelajar ini pun kini dipanggil pihak kepolisian Polres Parepare untuk diminta keterangan termasuk kedua orang tua dan guru. Dari keterangan polisi, aksi perkelahian kedua siswi ini terjadi hanya karena termakan gosip hingga keduanya sepakat untuk saling menantang duel. Adalah mendengar gosip, yang dimana AS mendengar gosip bahwa dia diledekin ini maboling, artinya hitam. Tapi dia tidak mendengar secara langsung, tapi dia diberitahu bahwa yang menyebut seperti itu adalah inisial RP. Ya, jadi mereka sama-sama tidak terima, makanya mereka saling menantang, duel, berkelahi. Kini di hadapan polisi, guru dan orang tua mereka, kedua siswi ini telah sepakat berdamai dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, terlilit kasus hukum perdata hutang piutang, seorang wanita asal Mamuju datang ke Makassar untuk mencari keadilan. Pasalnya dirinya merasa dizalimi setelah terjerat kasus hutang piutang dengan salah satu bank di Mamuju, Sulawesi Barat. Senin siang, Haja Sauda, warga Desa Baru-Baru, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, mendatangi kantor Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan atau LMAPJ di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Kedatangannya disambut Ketua Umum LMAPJ Muhammad Nasir, dan Haja Sauda menyampaikan dirinya kecewa dengan ulah pihak perbankan yang melelang agunan miliknya yang tidak sesuai dengan nilai pinjaman kreditnya. Sebelum dilelang, sebelum dikasih tahu pemberitahuan bahwa tanah kita mau dilelang, pemenang lelang sudah turun mengusir itu petani saya. Itu dasarnya lelang apa Bu? Kenapa ya saya tidak tahu, langsung diusir saya punya petani bahwa kan dilelang bulan 5, bulan 3, bulan 4 itu sudah turun mengusir saya punya petani. Dia bilang tanah ini saya sudah mau beli sama BNI, alasannya begitu. Tapi ini kita belum tahu. Menanggapi penyampaian Hajah Sauda, Profesor Haji Amir Anas selaku Ketua Dewan Pembina Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan mengatakan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, LMAPJ akan mengkaji secara yuridis, sosiologis, dan ekonomi kasus yang dialami oleh Hajah Sauda. Tentu sekaitan dengan hal yang dialami oleh yang bersangkutan, tentu masyarakat anti penyalahgunaan jabatan dalam kapasitas selaku penegak keadilan dan kebenaran
tentu menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Tapi itu semua tentu terkait dengan hasil laporan-laporan yang tentu pada gilirannya nanti MOPD akan melakukan kajian-kajian baik secara yuridis, sosiologis maupun juga secara ekonomi, sehingga pada gilirannya nanti kita bisa memberikan solusi bagaimana penanganan perkara atau kasus daripada Gisaudet tersebut. Muhammad Amir Anas menambahkan penegakan supremasi hukum yang berkaitan dengan pinjaman kredit perbankan menyarankan kembali pada aturan perbankan dengan tidak bisa melakukan eksekusi sepihak. Muhammad Amir Anas berharap kasus ini tidak terulang kembali kepada nasabah lain yang merasa dizalimi karena penegakan aturan perbankan yang tidak transparan. Hingga berita ini kami tayangkan belum ada konfirmasi dari pihak bank yang dimaksud Hajah Sauda. Dari Makassar, tim liputan Ainus melaporkan. Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi pria di Kabupaten Pangkep gelapkan puluhan mobil rental. Informasi selengkapnya sejeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan resmi ditahan setelah dilaporkan polisi oleh korban atas kasus penipuan dan penggelapan mobil rental. 2 bulan lalu, video kasus penggelapan mobil rental ini sempat viral di media sosial. Lokasi di kantor Kepala Desa Kabupaten Pangkep. 2 bulan lalu, pria 21 tahun bernama Nisar asal Kelurahan Pundara Baji, Kecamatan Labakang, Pangkep, sempat viral di berbagai media sosial atas dugaan penipuan dan penggelapan puluhan mobil rental. Video yang beredar di sosial media berdurasi 1 menit 38 detik sebelumnya viral serta poster oknum caleg DPRD Pangkep dengan kasus penipuan dan penggelapan mobil rental di berbagai daerah. Kasus ini terkuak setelah salah satu korban melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian Polres Pangkep. Nisar kini ditahan di Mapolres Pangkep atas kasus dugaan penipuan terhadap korban bernama Mas Huri, di mana korban memberikan uang sebanyak 27 juta rupiah kepada tersangka sebagai pembayaran gadai mobil. Awalnya tersangka merental mobil pada orang lain yang kemudian digadaikan kepada korban dengan pembayaran bertahap. 7 juta rupiah yang dibayar di awal ditransfer ke rekening tersangka. Sisanya dibayarkan tunai saat mobil diantarkan ke rumah korban di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Setelah polisi terus melakukan beberapa rangkaian penyelidikan terhadap tersangka Nisar atas kasus penipuan gadai mobil rental milik orang lain, akhirnya Nisar kini telah resmi menjadi tahanan Mapolres Pangkep. Untuk kasus saat ini sudah tahap penyidikan dan terhadap tersangka dilakukan penahanan di rutan Polres Pangkep. Awal dilakukannya penahanan ini Pak, seperti apa? Apakah ada pelapor? Ya, tetap didahului dengan adanya laporan polisi, lalu dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari kasus ini tersangka disangkakan pasal 378 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Charudin, Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus 2 pelaku pencurian usai terlibat kejar-kejaran yang berjalan dramatis. Usai diamankan, kedua pelaku langsung digiring ke posko guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Drama pelarian pelaku pencurian di Kota Makassar sempat membuat warga sekitar geger. Pasalnya, pelarian pelaku yang masuk ke dalam kompleks warga membuat pemilik rumah sempat syok. Tak mau kecolongan akan pelarian targetnya, unit Resmo Polda Sulsel langsung melakukan pemetaan akan keberadaan pelaku dan sindikat lainnya. Aksi pencurian tersebut terjadi pada dini hari. Kedua pelaku mengendap-endap dalam memuluskan aksinya. Meski mengetahui akan keberadaan CCTV di lokasi tersebut, pelaku tetap saja memuluskan aksinya. Sultan alias Uta dan Ahmad Nur Fauzi, keduanya merupakan warga Kota Makassar ini sendiri diringkus secara terpisah.
Uta sendiri diringkus terlebih dahulu saat petugas melakukan penjabaran, sementara rekannya yang diringkus di Jalan Adi Tondro, Kota Makassar. Pelarian Nur Fauzi sempat kandas saat dirinya berlari masuk ke dalam rumah warga dan tak mendapatkan pelarian selanjutnya alias jalan buntu. Usai diamankan, Fauzi dan rekannya kemudian dibawa langsung ke posko Resmo Polda Sulsel untuk diminta keterangan secara mendalam. Malam ini kita melakukan penangkapan terhadap pelaku curat di Jalan Opu Daeng Siraja. Selanjutnya kami melakukan interogasi dan pelaku mengakui dia melakukan pencurian bersama 2 orang rekannya. Selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap teman pelaku di Jalan Kumala dan kami berhasil mengamankan pelaku berinisial D. Pelaku kemudian mengakui perbuatannya mencuri kendaraan bermotor dan atas perbuatannya kedua pelaku dikenakan pasal 262 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sebulan keluar dari penjara, seorang wanita berusia 37 tahun residivis kasus penipuan kembali ditangkap oleh polisi. Setelah melakukan aksi penipuan di 3 toko berbeda di Kota Makassar, pelaku berhasil ditangkap usai menipu dan mencuri di sebuah rumah warga di Kabupaten Maros. Inilah beberapa rekaman video CCTV yang viral di media sosial aksi penipuan di 3 toko berbeda di Kota Makassar dengan pelaku yang sama memperlihatkan seorang wanita datang lalu meminta uang kepada karyawan toko. Bahkan rekaman CCTV di lokasi berbeda juga memperlihatkan pelaku mengendarai minibus datang ke rumah warga yang berada di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dan berhasil menggasak uang tunai jutaan rupiah serta perhiasan emas seberat 30 gram yang tersimpan di laci lemari kamar setelah menipu seorang anak penghuni rumah yang ditinggal pergi kedua orang tuanya bekerja dan hanya dijaga oleh neneknya. Modus pelaku berpura-pura sebagai rekan bisnis dari pemilik usaha dan pemilik rumah kemudian meminta lalu mengambil uang yang dititipkan sambil berpura-pura menelpon korban. Dari rekaman CCTV inilah unit Jatanras Polres Maros berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Putri umur 37 tahun saat tengah berada di sebuah hotel di Kota Makassar. Di depan polisi, pelaku yang diketahui seorang residivis dengan kasus yang sama dan baru sebulan keluar dari penjara ini mengakui bahwa dirinya tidak hanya melakukan aksi penipuannya di Kota Makassar, namun juga dilakukan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hasil kejahatan yang digunakan oleh pelaku untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam bersama dengan teman-temannya. Tidak, Pak. Karena sebelum ke rumah ini korbanku, saya sempat di rumah yang lain. Cuman pas yang buka itu pemilik rumah. Jadi saya alasan, saya bilang, saya pura-pura bilang, oh bukan ibu ini, sembarang nama saya sebut. Uang ada disimpan di lemari. Akhirnya pelaku bertanya kepada anak yang di rumah tersebut bahwa di mana barang-barang, kata ibunya bahwa barangnya ada di kamar, uangnya di lemari. Kemudian si anak ini mengantar ke kamar. Akibat perbuatannya kini pelaku ditahan di Mapolres Maros dengan dijerat dengan pasal 378 KUHP terkait penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih mencari sejumlah barang bukti emas yang telah dijual oleh pelaku. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim Piton Polres Palopo dibantu Resmo Polres Manado membekuk pelaku pencurian rumah milik pengusaha pertanian di Kota Palopo. Dari catatan polisi, pelaku sudah 2 kali melakukan pencurian hingga membuat korban mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Aksi penangkapan Bobby, pelaku pencurian rumah milik pengusaha hasil bumi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berjalan dramatis. Saat digerebek, pelaku berupaya kabur dengan melompat melalui jendela dari lantai 2. Meski sudah terborgol, namun pelaku terus berontak dan melakukan perlawanan hingga terpaksa melumpuhkan dengan timah panas yang mengenai paha kiri.
Usai mendapat perawatan, pelaku digiring ke Mapolres Palopo untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian lintas kabupaten kota. Selain beraksi 2 kali di kota Palopo, pelaku juga melakukan aksi pencurian di wilayah Kabupaten Tanah Toraja. Setelah itu tim melakukan penyelidikan sehingga diketahui keberadaannya, yaitu berada di Kota Manado. Nah, setelah itu kita lakukan penangkapan dan waktu itu si pelaku sempat kabur sehingga anggota melakukan tindakan terukur yang mengenai pada paha kirinya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasaruddin Rubak, iNews melaporkan. Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi seorang ibu petugas kebersihan menjadi korban pelecehan orang tidak dikenal. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Razia, pemirsa. Seorang ibu petugas kebersihan menjadi korban pelecehan yang dilakukan seorang pemuda tidak dikenal saat sedang menyapu di Jalan Muhammad Jufri, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Aksi pelecehan seksual yang dialami seorang ibu petugas kebersihan saat sedang menyapu di Jalan Muhammad Jufri, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, korban yang diketahui bernama Ria Nadia sedang asik menyapu di jalan dan tiba-tiba dihampiri seorang pemuda bercadar dan seketika itu langsung memeras alat kelamin korban. Usai beraksi, pelaku langsung kabur. Korban bahkan sempat berteriak, namun karena situasi yang masih sepi mempermudah pelaku melarikan diri. Dari keterangan korban, awalnya ia bersama sang suami sedang menyapu di Jalan Muhammad Jufri dan tiba-tiba dihampiri seorang pemuda. Pelaku diketahui tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan diparkir tak jauh dari lokasi pelecehan. Pasca kejadian, korban langsung membuat laporan polisi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar dan berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tegurja awalnya, tapi saya kan tidak tahu, bilang ada niat jeleknya, begitu toh. Tegurja dia bilang, ibu, tapi saya tidak sapa ulang itu anunya. Katanya saya tidak tidak kuhiraukan ki. Terus dia menyapu. Tidak lama besoknya begitu lagi subuh, dia langsung datang tiba-tiba. Gitu Pak, dia tiba-tiba datang langsung memegang kemaluanku. Jadi saya juga kaget Kak, jadi berteriak, Kak, lari nih, tapi itu motor masih sementara menyala. Tapi itu orang dikenal lebih seperti apa? Tidak sama sekali, tidak kukenal Pak, bilang siapa, iya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku pelecehan seksual tersebut yang identitasnya terekam kamera pengawas CCTV. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk korban untuk melengkapi proses penyelidikan. Korban sudah melapor di unit PPA Polrestabes Makassar, sudah ditindaklanjuti. Kemudian CCTV yang sebagai barang bukti sudah dilakukan pendalaman, namun sampai saat ini untuk pelaku masih dalam lidik, artinya belum didapat siapa orangnya, tapi tetap dilakukan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Win, iNews melaporkan. Akibat rebutan pacar, seorang pelajar di bawah umur menjadi korban perundungan berujung kekerasan di Kota Makassar. Pelaku diduga cemburu terhadap korban lantaran dekat dengan pacar pelaku hingga melakukan tindakan kekerasan dan diviralkan. Inilah video viral perundungan berujung kekerasan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tengah viral di media sosial. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu sore 27 September 2023 di Jalan Todopulis 10, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggalang. Korban perempuan diketahui berinisial ST, 16 tahun, warga Jalan Tidung, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rokocini, mendapat tindakan penganiayaan oleh perempuan berinisial HSR, 16 tahun, lalu divideokan oleh rekan-rekan pelaku hingga viral di media sosial.
Aparat kepolisian Polrestabes Makassar usai menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi mengamankan para pelaku yang berada di lokasi masing-masing, yakni HSR 16 tahun yang diketahui sebagai pelaku utama, lalu pelaku J 16 tahun yang mengajak korban bertemu dengan gang pelaku, serta saksi lainnya yang turut berada di lokasi, yaitu ZM 16 tahun, F 16 tahun, DF 15 tahun, A 18 tahun, dan N 19 tahun. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib Jumat sore mengatakan telah mengamankan 7 orang gadis, 5 diantaranya di bawah umur serta 2 orang dewasa. Motif perundungan tersebut dilatar belakangi akibat kecemburuan dari pelaku utama terhadap korban yang tengah dekat dengan pacar pelaku. Dan dari hasil pemeriksaan, hasil daripada penyelidikan, kita dapatkan bahwa kejadian tersebut ada yang memvideokan atau ada yang merekam daripada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Unsurnya siapa? Motifnya sendiri, Bang. Kenapa? Motif-motifnya. Kemudian untuk motifnya adalah karena kecemburuan. Nah, cemburu daripada pelaku ini, cemburu karena korban ini bersama-sama dengan yang lainnya, laki-laki. Sementara itu, polisi belum menetapkan tersangka lantaran masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku yang berada di lokasi. Akibat perundungan tersebut, pelaku utama terancam dijerat pasal 80 ayat 1 pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah. Sementara korban tengah mendapat pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Dari Makassar, Muhammad Nur Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim gabungan Jatanras Polres Maros bersama Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus pelaku penipuan jual beli emas dengan modus membuat bukti transfer palsu, kemudian membawa kabur emas seberat 10 gram senilai 10 juta rupiah, milik salah seorang pedagang emas di Kabupaten Maros. Setelah mengetahui tempat persembunyian, tim gabungan Jatanras Polres Maros bersama Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Takwa, Kelurahan Baju Badoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini, petugas meringkus pelaku yang tengah tertidur di kamar kontrakannya. Diketahui pelaku berinisial IL umur 31 tahun yang merupakan pelaku penipuan jual beli emas dengan modus membuat bukti transfer palsu yang merugikan salah seorang pedagang emas senilai kurang lebih 10 juta rupiah. Saat menjalani interogasi, petugas pelaku mengakui dan membenarkan telah melakukan penipuan perhiasan kalung emas di salah satu toko perhiasan emas di Pasar Tramo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan telah menjual kembali perhiasan emas tersebut kepada salah seorang pedagang emas lainnya. Terungkapnya kasus penipuan jual beli emas ini berawal ketika salah seorang pedagang emas merugi hingga 10 juta lebih untuk pemesanan emas seberat 10 gram pada 10 September 2023 lalu. Modus pelaku kemudian mengirimkan bukti transfer palsu senilai pesanan yang dibuat rapi yang menyerupai aslinya. Korban pun baru menyadari aksi penipuan tersebut setelah mengecek daftar transaksi dan ternyata pelaku tidak melakukan transfer ke rekening tersebut. Telah mengamankan seorang lelaki yang mana pelaku yang kita amankan itu atas nama Rizal alias Ical, yang bersangkutan terlibat dengan kasus penipuan online atau yang mana biasa disebut showbiz. Usai diinterogasi, petugas pelaku pun kemudian dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih mengejar satu pelaku lainnya yang berperan sebagai pemesan barang emas yang kini telah diketahui identitas dan keberadaannya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program acara Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akito pada salaman.